Hah? Gumam Lars terkejut, lelaki itu hampir tersedak saat mendengar permintaan dari Lita. Ih, kenapa hah? Tidak boleh ya, aku minta pergi bulan madu dengan Kak Lars. Tanya Lita dengan bibir yang cemberut. Dan saat untuk kedua kalinya Lars mendengar Lita mengatakan ingin berbulan madu dengannya, saat itulah Lars yakin jika pendengarannya masih baik saat pertama kali mendengar ucapan Lita. Tentu saja boleh, tapi kenapa tiba-tiba? Tanya Lars. Dia bingung, pasalnya Lita bahkan tidak ada membahas masalah ini sama sekali beberapa hari ini, namun tiba-tiba saja gadis itu malam ini meminta sesuatu yang Lars pikir akan diminta tidak dalam waktu dekat ini. Mendengar pertanyaan Lars, Lita terdiam sejenak. Memang bukan tanpa alasan Lita meminta Lars untuk berbulan madu dalam waktu dekat ini. Selain karena dia ingin menenangkan pikirannya dari semua masalah yang belakangan ini menimpa, Lita juga ingin menghabiskan waktu bersama dengan Lars berdua saja dan mungkin rencana untuk punya seorang bayi tidak buruk. Memikirkan itu membuat Lita jadi antusias sendiri, seorang bayi yang entah nanti perempuan atau laki-laki, tapi yang pasti anaknya dengan Lars nanti akan menggemaskan. Bibit unggul tidak akan gagalkan. Anakku nanti dengan Kak Lars pasti akan sangat lucu, batin Lita dan tanpa dia sadari pipinya bersemu kemerahan, sementara Lars menatap bingung ke arah Lita yang tiba-tiba tersenyum sendiri. Lita, kamu baik-baik saja? Tanya Lars memastikan dan Lita seketika langsung melunturkan senyumnya. Dia lupa jika di depannya masih ada Lars dan dengan bodohnya dia malah berhayal soal anaknya nanti dengan Lars di masa depan. Aku baik-baik saja Kak Lars, tadi Kak Lars bilang apa? Aku agak tidak mendengarnya hehe. Lita meminta Lars untuk bertanya ulang soal yang sebelumnya Lars tanyakan. Lars menghela napas, kamu tidak fokus Lita, apa yang kamu pikirkan Anak kita, dengan polosnya Lita berkata dan sukses membuat Lars tersedak air yang sedang diminumnya. Lita menggeleng pelan Lars yang terlihat masih terbatuk. Sepertinya ucapannya barusan benar-benar membuat suaminya itu terkejut sampai-sampai tersedak dan wajahnya memerah, namun saat Lita akan membantu, Lars malah menolaknya. Kamu bicara melantur ya Lita? Coba katakan sekarang samaku kenapa kamu tiba-tiba pingin bulan madu dan membahas soal anak? Lars bertanya setelah berhasil meredakan rasa sakit di tenggorokannya karena tersedak. Aku enggak kenapa-kenapa Kak. Aku menggakan hal yang memang aku mau. Lihat ini, aku mengatakannya dalam keadaan sadar kok tidak mabuk. Aku ingin bulan madu dan memiliki anak bersama dengan Kak Lars, jawab Lita dengan cengiran di akhirnya. Kamu yakin mau itu karena kemauan kamu sendiri? Kamu tidak didesak oleh Bunda Rani kan untuk cepat-cepat mengandung? Mata Lars menyipit curiga. Dia tidak masalah mengabulkan permintaan Lita itu, tapi dia tidak akan mengabulkannya jika itu bukan kemauan kita sendiri melainkan karena paksaan Bunda Rani yang ingin cepat-cepat menggendong seorang bayi. Tidak, aku mau sendiri kok. Bunda Rani kan memang ingin aku punya anak tapi dia tidak memaksa aku Kak. Aku yang ingin, lagi pula. Lita menjeda kalimatnya. Dia bangun dari duduknya di kursi, berjalan mengitari meja makan sebelum akhirnya berhenti tepat di samping Lars. Kepalanya ia condongkan dan Lita membisikkan sebuah kalimat yang membuat Lars merinding. Memangnya Kak Lars tahan jika kita menunda malam pertama kita lagi? Ujarnya sambil berbisik dan Lars dibuat mengumpat saat tiba-tiba Lita mengecup rahangnya singkat. Tidak perlu menunggu bulan madu, bagaimana jika sekarang saja kita melakukan malam pertama kita yang tertunda Dengan suara beratnya Lars berkata, balik menatap Lita yang kini tengah tersenyum lebar. Lars pikir dengan senyumnya itu Lita akan menyetujui ucapannya barusan, namun gadis itu malah menggelengkan kepalanya. Nono tidak sekarang Kak Lars, aku harus mempersiapkan diriku dulu agar kamu juga mendapat malam pertama yang istimewa.
Nah, sambil menunggu waktu itu tiba, aku akan berbelanja dan juga memilih tempat mana yang akan menjadi tujuan kita untuk berbulan madu. Bagaimana? Lars menatap bagian bawahnya yang hampir terbangun karena tingkah Lita barusan, namun penolakan dari Lita yang katanya butuh waktu untuk menyiapkan dirinya sukses membuat miliknya kembali tertidur seperti semula. Lars lantas mengangguk dengan lesu. Baiklah, lakukan sesuka kamu sayang, ujar Lars dengan senyum terpaksa. Apa? Bulan madu? Gita berseru dengan nada terkejut saat siang itu Lita yang tiba-tiba mengajaknya makan bakso di warung depan universitasnya itu mengatakan hal yang menjadi tujuan kenapa Lita mau mentraktirnya. Reaksi kamu berlebihan banget sih Git, untung warungnya lagi sepi jadi enggak malu-malu banget lah, ujar Lita dengan acuh sambil menyuapkan bakso ke dalam mulutnya. Gita mendelik kesal mendengarnya, kamu serius enggak sih Ta? Bulan madu? Dan Lita mengangguk dengan mantap sebagai jawaban dari pertanyaan Gita yang diulangi tadi, kenapa sih? Salah ya emang. Aku kesini ngajak kamu ngebakso soalnya mau ngasih tahu tentang bulan madu ini dan juga mau minta kamu untuk membantuku berbelanja baju apa saja yang harus disiapkan. Wajah Gita terlihat terkejut dan kagum sekaligus mendengar penuturan Lita, maksud kamu baju-baju haram yang biasa dipakai untuk dinas. Hah? Baju haram? Dinas? Maksudnya apa? Aku kan mau berbulan madu bersama Kak Lars bukan malah bekerja. Mendengar jawaban polos dari Lita tersebut sontak membuat Gita menepuk keningnya, tidak habis pikir dengan sahabatnya itu. Kamu mau berbulan madu kan? Tapi baju dinas yang aku maksud di sini itu bukan baju dinas untuk kerja tapi baju dinas untuk malam pertama dodol. Ujar Gita dengan suara yang agak keras saat mengatakan malam pertamanya, sontak membuat ibu penjaga warung bakso menoleh ke arah mereka berdua. Waduh Neng gelis lagi bahas malam pertama ya? Tanya ibu penjaga warung itu dan Gita mengangguk dengan tersenyum kaku. Hehe iya bu, maaf ya mengganggu. Ini kami bayar 2 porsi baksonya, ujar Lita lantas pergi setelah membayar dengan selembar uang berwarna merah. Neng ini kembaliannya, uangnya terlalu banyak, ujar ibu penjaga warung itu sambil menatap uang yang dipegangnya. Ambil saja kembaliannya untuk ibu hehe, ujar Lita seraya menarik lengan Gita untuk ikut pergi dengannya. Setelah kedua gadis itu pergi, sang penjaga warung menggelengkan kepalanya, anak-anak zaman sekarang tidak ada malunya ya bahas malam pertama di luar gini. Lita melongo melihat semua baju yang dipilihkan oleh Gita. Semuanya berbentuk gaun namun dengan panjang yang hanya bisa menutupi setengah pahanya saja, jangan lupakan juga gaun itu tidak memiliki lengan hanya seutas tali saja sebagai pengaitnya. Kamu serius aku beli baju seperti ini? Terus kenapa ada pakaian maidnya juga? Aku mau bulan madu Git bukan mau menjadi pelayan. Lagi-lagi mendengar ucapan polos Lita membuat Gita menepuk keningnya dengan senyuman lelah di wajahnya. Haduh ini tuh namanya pakaian dinas sayangku. Kamu pakai ini untuk menggoda suami kamu. Dan pakaian maid ini akan sangat berguna jika Kak Lars lelaki yang suka dengan keimutan. Kamu juga nanti akan pakai bando ini ya sekalian sama pakaian maidnya, Gita dengan riang berkata, bahkan dia memakaikan bando dengan telinga kucing ke kepala Lita. Wah benar kan dugaanku, kamu sebenarnya sangat imut dan cantik Lita. Hanya gaya berpakaian kamu saja. Aku yakin sekali nanti saat kalian berdua bulan madu, Lars tidak akan bisa berpaling dari kamu kalau kamu memakai pakaian cantik ini, ujar Gita dengan nada sangat yakin. Namun Lita malah menundukkan kepalanya, tapi aku malu Git, bajunya benar-benar kekurangan bahan. Apa Kak Lars tidak akan merasa aneh melihatku berpenampilan seperti ini? Tanya Lita dengan ragu. Gita menatap lekat pada sahabatnya itu kemudian memegang pundak Lita dan berkata dengan nada yang sangat meyakinkan, percaya padaku Lita, suami kamu akan sangat suka. Dia akan senang melihat penampilan kamu yang seperti ini, tapi ingat ya kamu berpakaian nanti jangan pakai dalaman. Langsung pakai baju ini saja, oke?
Pipi Lita bersemu merah mendengar perkataan dari sahabatnya itu. Sialan Gita, kamu benar-benar mau membuat aku terlihat seperti gadis penghibur ya? Dan Gita tertawa pelan mendengarnya, ya tapi hanya untuk suami kamu saja Lita. Ayo bayar semua bajunya sekarang, aku benar-benar tidak sabar menunggu Double L Junior lahir di dunia hihi, Gita sambil tertawa cekikikan. Aku sudah putuskan Kak, kita akan pergi bulan madu kemana? Lita berseru dengan semangat sambil menatap Lars yang tengah sibuk berkutat dengan laptop miliknya. Perusahaan modeling yang sedang dijalankan Lars belakangan ini naik pesat karena Lars yang meluncurkan pakaian dengan desain terbaru juga dari perusahaannya dan meluncurkan para model-model berbakat. Jadi wajar sekali jika Lars bahkan saat di rumah pun masih tetap bekerja. Di mana itu? Katakan saja biar nanti aku yang bilang pada papa untuk mendapatkan surat izin cutinya, ujar Lars karena saat ini meskipun dia memegang perusahaan tetapi papanya itu masih ikut campur masalah perusahaan. Lita mendengus kesal melihat Lars yang menanggapi ucapannya tapi tetap matanya bahkan tidak teralihkan dari laptop dengan logo Apple digigit itu. Lita pun mengambil langkah lebar untuk menghampiri Lars, lalu tanpa diduga gadis itu mengambil laptop Lars dan menaruhnya dengan pelan di samping tubuh Lars, kemudian dia mendudukkan dirinya di atas paha Lars lalu mengalungkan tangannya di leher pria itu. Lars terkejut dengan perlakuan Lita barusan namun dia diam saja dan menerima Lita yang belakangan ini terlihat manja kepadanya. Kak Lars, jika sudah di rumah, berhenti mengurusi pekerjaan dong. Kamu mengabaikan aku karena pekerjaan, ujar Lita dengan nada merajuk. Lars terkekeh mendengar itu, oke maaf ya cantik. Tidak ada pekerjaan lagi jika aku sudah di rumah. Jadi, kamu mau kemana untuk bulan madu kita Dengan lembut Lars bertanya, tangan pria itu membelai rambut halus milik Lita. Lita yang tadinya menaruh kepala di dada Lars kini mengangkatnya. Wajah gadis itu yang cemberut seketika berubah menjadi cerah dengan senyuman lebar yang mengembang indah. Jepang. Ayo pergi ke sana dan lihat bunga sakura yang bermekaran, ujar Lita dengan nada semangat. Baiklah, ayo ke Jepang. Apapun untuk gadis cantikku ini, ujar Lars yang kemudian mengecup kening Lita. Terima kasih, ayo berangkat besok. Tiketnya sudah aku pesan. Kita bawa baju sedikit saja nanti beli di sana jadinya hehe, ujar Lita membuat Lars membulatkan matanya terkejut. Loh ini terlalu cepat sayang, aku belum bilang pada Bunda dan Papa. Lalu Raka juga, dia pasti akan kerepotan menghandle semua pekerjaanku. Lars berujar dengan nada panik, dia tidak menyangka jika Lita akan secepat ini mempersiapkannya. Tidak perlu khawatir Kak. Aku sudah lebih dulu bilang pada papa bahkan Bunda. Yang terakhir ku beritahu ya Kak Lars hehe, papa juga sudah menyetujuinya kok. Lars menggelengkan kepalanya lalu jemarinya mencubit gemas hidung kecil dan mancung milik Lita, dasar gadis nakal, suaminya sendiri malah baru diberitahu sekarang Hehe maaf, aku kan niatnya mau bilang ke Kak Lars terakhiran soalnya mau minta izinnya dulu dari papa jadi Kak Lars tidak perlu sudah susah untuk izin lagi pada papa, alibi Lita. Ya baiklah, kali ini aku tidak akan marah. Ayo tidur, sudah malam dan besok kan kita harus bersiap-siap, ujar Lars dan Lita mengangguk namun bukannya turun dari pangkuan Lars, gadis itu malah semakin menyamankan dirinya di pangkuan Lars dan merebahkan kepalanya di dada bidang Lars. Lita, aku mau tidur seperti ini, boleh kan Kak? Tanya Lita dengan nada manja, Lars tentu tidak bisa menolak permintaan dari gadisnya itu. Apapun untukmu sayang, ujarnya sebelum menutup mata dan menyusul Lita pergi ke alam mimpi. Mama sedang menonton apa? Tanya seorang gadis sambil ikut mendudukkan dirinya di kursi sebelah sang ibu yang terlihat serius menonton film itu. Tania melirik sang anak kemudian menghela naas sebelum menjawab pertanyaannya, ini kasusnya Kakak Lita. Hari ini dia sudah pulih dan polisi membawanya ke kantor mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara.
Tapi di sini yang buat Mama heran kenapa Lita tidak membela kakaknya ya. Kenapa dia malah diam saja saat kakaknya terkena musibah begini. Siska yang mendengar itu menggeleng tidak setuju atas perkataan mamanya. Enggak Ma, Mama salah. Saras itu bukan kakak kandung dari Lita, dia entah anak siapa tapi yang pasti dari darah Tuan Gunawan saja tidak ada di dalam tubuh Saras. PRANKKK. Suara gelas yang jatuh dan pecah itu membuat perhatian Siska dan juga ibunya teralihkan. Mereka mendapati pelayan rumah mereka terlihat terkejut dengan pecahan gelas di bawah kakinya. "Bibi, ada apa?" tanya Siska bangun dari duduknya dan berniat menghampiri sosok pembantu yang usianya hampir sama dengan ibunya. Laksmi terlihat gugup. Maafkan saya Non dan Nyonya, saya tidak fokus dalam bekerja. Mohon maaf sekali lagi, ini akan saya rapikan dulu. Non jangan mendekat takut terkena pecahan belingnya, ucap wanita paruh baya itu seraya memunguti pecahan belingnya dan Siska pun mengurungkan niatnya untuk menghampiri sang pembantu. Sambil memunguti pecahan beling yang berserakan, pikiran wanita berusia 40 lebih itu sangat kacau, sebuah kalimat yang secara tidak sengaja ia dengar terus berputar dan berulang-ulang di telinganya. Bagaimana bisa putrinya tiba-tiba di penjara? Aku telah menukarnya beberapa tahun lalu agar dia mendapatkan kehidupan enak tapi sekarang dia malah akan berada di balik jeruji besi dan semuanya telah terbongkar jika putriku bukanlah anak dari Tuan Gunawan. Aku harus melakukan sesuatu untuknya. Batin sang pelayan itu dengan perasaan kalut.